Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin mukminin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kesempatan kali ini bisa hadir di tempat yang paling mulia, yakni Baitullah. Mudah-mudahan tiap langkah kita dari rumah menuju ke masjid jadi asbab diampuninya dosa dan kesalahan kita semuanya, serta diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang-orang yang solih. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap didekatkan dengan Baitullah, dengan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang Asmaul Husna, halaman 463. Kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemarin sampai innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah dialah as-salam. Allah itu dialah yang memiliki atau zat yang memiliki keselamatan. Innallaha salimun min kulli naqsin wa min kulli tamsilin. Apa maksudnya Allah as-salam? Sesungguhnya Allah itu selamat dari setiap sesuatu yang berkurang. Dan Allah selamat dari setiap sesuatu yang menyerupai. Tidak berkurang dan tidak ada yang menyerupainya. Wa wal mausufu bikulli kamal. Dia Allah itu yang disifati dengan setiap sesuatu yang sempurna. Al-munazzihu an kulli aibin wa naqsin. Dan Allah itu disifati dengan sesuatu yang suci, bersih, terhindar dari segala cacat, wa naqsin dari segala kekurangan. Allah tidak ada cacatnya. Allah tidak ada kekurangannya. Kita lanjutkan sampai situ ya. Qala al-alamah Ibnul Qayyim fi Bada'il Fawaid. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bada'il Fawaid menjelaskan as-salamu ismun masdar. Kalau dalam ilmu shorof itu dikatakan isim masdar, kata benda. Nah, jadi kata benda. Wa huwa min alfazid du'a. Itu bagian dari lafaz-lafaz yang mengandung arti doa atau permohonan. Assalam itu sebagian dari lafaz yang artinya ad-du'a'u, yang artinya adalah doa. Doa itu apa? Meminta ya, meminta atau memohon. Ya, kita mengucapkan assalam
itu berarti apa? Kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan keselamatan. Karena bimakna ad-du'a, maknanya adalah doa. Beberapa asma Allah kalau kita lafazkan itu semuanya doa, ya. Doa. Kita Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, berarti kita doa kepada Allah agar kita dilimpahkan rezeki. Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Alim. Itu kita lafadzkan itu saja udah bermakna doa. Udah itu namanya berdoa. Kita ingin diampuni dosanya, boleh Al-Ghafur, Al-Ghafur, atau Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Itu sudah bagian dari kita minta ampun kepada Allah. Jadi berdoa tidak harus dengan ya Allah saya mohon ini, tidak. Karena kajian kita kajian tentang membahas asmaul husna. Fad'uhu biha. Allah menjelaskan agar kita minta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Ya tadamanu al-insa wal ikhbar. Nah. Assalam itu adalah berupa isim madar, ya, berasal dari lafaz-lafaz yang memiliki arti makna berdoa. Di situ meliputi dua hal, al-insya wal ikhbar. Insya juga artinya adalah memohon, meminta. Artinya adalah memohon dan juga sekaligus khobar atau informasi. Artinya adalah permohonan dan juga informasi. Juatul khobar fi la tunaqadu bihadzal al-insa'iyah. Kalau dalam perspektif khobar atau informasi, di dalam kalimat tersebut tidak bertentangan. Dalam perspektif jual itu adalah perspektif al-insa'iyah. Jadi antara informasi dengan doa, permohonan itu enggak ada bertentangan. Tidak saling bertentangan. Wa huwa ma'na as-salam al-matlubu inda tahiyyah. Maksudnya adalah assalam al-matlub inda tahiyyah, adalah keselamatan yang diminta saat tahiyat. Kemarin kan kita membahas bahwa Abdullah bin Mas'ud, ya, masih ingat ya? Itu salah. Abdullah bin Mas'ud kalau membaca tahiyat itu nambahi. Jadi dari assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alallah wa ala ibadillahis sholihin, gitu ya. Masih ingat kemarin Abdullah bin Mas'ud menambah gitu, assalamu alallah, mudah-mudahan keselamatan bagi Allah, wa ala ibadillahis sholihin, kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Kemudian oleh Rasul dilarang mengucapkan assalamu alallah. Sehingga di sini itu assalam itulah al-matlub, suatu yang diminta inda tahiyah. Tahiyat itu ketika kita sedang tahiyat, ya, tahiyat awal maupun tahiyat akhir. At-tahiyatu artinya adalah penghormatan. Jadi kalau makna lafziahnya berarti penghormatan. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu, itu kita sedang menghormat kepada Allah, sedang tahiyat kepada Allah, walaupun sedang tidak sholat, ya. Itu bisa makna yang pertama. Di luar sholat, ketika kita mengucapkan assalam, ya salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, itu sebenarnya adalah at-tahiyat, adalah bentuk penghormatan. Jadi menghormat kepada Allah itu dengan cara diantaranya melafazkan asma Allah, sebutkan asma Allah, itu bentuk at-tahiyat. Mana yang kedua, at-tahiyat adalah khusus ketika sedang melaksanakan sholat. Sebagaimana dengan kajian yang kemarin kita lanjutkan bahwa
Assalam itu adalah bagian dari bacaan tahiyat, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terus syahadat, kemudian sampai sholawat. Nah, assalam itu maksudnya adalah sesuatu yang diminta saat seseorang sedang melaksanakan tahiyat. Sedang melaksanakan gerakan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tahiyat awal juga ada kalimat assalam, ya, assalamualaikum ada. Tahiyat akhir juga ada. Wa fihi qaulan masyhuron. Ada dua perkataan berkaitan dengan assalam, ya. Menurut siapa? Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-awwal anassalam huna wallahu azza wa jalla. Nah, yang pertama anassalama huwa Allahu azza wa jalla. Jadi ketika kita mengucapkan assalam, itu berarti itulah Allah assalam. Allah azza wa jalla. Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Assalam itu berarti apa? Yaitu Allah. Kalau kita mengucapkan assalam, 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 itu berarti apa? Allah, Allah, Allah sama. Ya Allah, ya Allah, ya salam, ya salam. Itu sama dengan kita sudah menyebut Allah itu sendiri maknanya. Secara maknawi, ya. Karena innallahu wassalamu. Sesungguhnya Allah adalah assalam. Zat yang memiliki segala keselamatan. Kalau kita sedang keadaan takut apa ya? Ya sudah bilang assalam, 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 nggak apa-apa. Atau ya salam, ya salam. Bisa makrifat, bisa nakiro, ya. Kalau makrifat berarti ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya. Assalam, assalam. Kalau nakiro, ya, ya salam, ya salam. Begitu juga dengan lafaz-lafaz asmaul, ya aziz, ya aziz, ya ghafar, ya ghafar, ya rahim, ya rahim, ya rahman, ya rahman. Ucapkan itu. Nah, itu berarti apa? Huwa Allahu azza wa jalla. Itu adalah Allah. Nah, jadi ketika assalam, assalam huwa Allah. Al-Ghafar ya huwa Allah. Nah, Al-Aziz ya Allah. Al-Aziz itu ya Allah itu sendiri. Nah. Wa ma'nal kalam, nah, apa yang dimaksud dengan makna daripada assalam itu? Nazalat barakatuhu alaikum wa nahu dzalik. Assalam itu artinya barokah dari Allah turun. Nah, keberkahan dari Allah itu turun. Wa nahu dzalik, dan selain daripada berkah itu sendiri. Dan juga selain daripada yang sejenis dari itu. Assalam berarti Allah nanti menurunkan barokah kepada kita. Ya. Nah, salat barakatuhu alaikum, Allah nanti menurunkan berkah kepada kalian, kepada kita. Kita hanya mengucapkan assalam, assalam, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, atau antas salam, ya Allah antas salam, gitu ya. Ya salam itu ngefeknya kepada kita karena bimana doa Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita. Fahtairu fi hadil mana min asmi azza wajal ismun assalam duna ghairihi minal asma. Nah, sama. Jadi itu diambilkan dari sebagian nama-nama Allah azza wajalla ismu assalam, yaitu kalimat assalam, bukan dari yang
yang lainnya. Jadi assalam itu adalah bersumber dari asmaul husna atau asmaullah. Assalam itu adalah satu di antara nama-nama Allah. Assalam duna ghairihi minal asma, bukan dari nama-nama yang lain. Karena kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mencoba membelokkan makna asmaul husna. Nah, kemarin di dalam ayatnya kan istilah wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i gitu ya. Tinggalkan orang-orang yang menyimpangkan terhadap asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Atsani, tadi makna yang pertama as-salam itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang pertama ya. Jadi yang namanya as-salam itu apa? Itu ya Allah. As-salam siapa? Ya Allah, bukan yang lainnya. Atsani anas-salam masdarun bimana as-salamatu. Nah, sedangkan yang kedua, as-salam itu adalah jenis isim masdar, kata benda yang artinya as-salamah, keselamatan atau selamat. Jadi kalau orang namanya selamat itu ya asalnya adalah bahasa Arab. Gini betul. Orang Jawa itu kan banyak yang namanya selamat. Itu asluhu min arabiyin ya, asalnya dari bahasa Arab. Dulu nggak kenal bahasa Arab ya, tapi sudah ada namanya selamat gitu. Ya mirip-mirip ke Arab-Araban ya. Ya memang Al-Qur'an kan bahasa Arab ya. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Kalau ke Arab-Arab pun apa nggak boleh? Kalau Indonesia ke Arab-Arab pun boleh nggak? Kalau Indonesia ke Al-Qur'anan boleh nggak? Nah, kita nggak debat itu ya. Dari sejarah itu udah itu nggak bisa dalam sejarah, dalam kemudian kajian bahasa itu nggak bisa Indonesia ditinggalkan dari bahasa. Jadi tadi kan assalam ya, selamat itu ya. Selamat itu udah namanya bahasa Arab, Pak. Dulu kan mengucapkan salam dengan selamat itu gampang mana kira-kira? Orang Jawa dulu mengucapkan salam dengan selamat. Nah, ya paling lebih gampang bilang selamat, gitu betul? Iya selamat. Itu aslinya dari bahasa Arab. Bahkan bisa jadi dari asma Allah assalam ya. Nah, kalau hanya namanya selamat boleh. Tapi kalau namanya hanya assalam tidak boleh, harus tambahi ya, Abdus Salam gitu ya, tambah apalagi tidak boleh ya, tidak boleh namanya langsung assalam. Ada pesan namanya assalam ya, nanti nggak dikaji di sini ya. Nah, jadi kalau menggunakan nama Allah atau asma Allah tidak boleh, harus ditambahi. Nama kok Allah, boleh enggak? Enggak boleh. Ditambahi Abdullah ya. Abdun ditambah Allah, dari Abdun itu artinya hamba, Allah itu Allah, berarti Abdullah artinya hamba Allah. Masa makhluk namanya Allah? Masa makhluk namanya Aziz? Masa namanya Rahman? Tambahi, jangan hanya Aziz, jangan hanya Rahman, tapi tambahi Rahman siapalah gitu ya. Rahman Al-Trogosari itu nggak apa-apa. Kalau hanya Rahman saja itu berarti asma Allah. Suruh ditambahi, Pak. Suruh ditambahi. Karena itu adalah assalam huwa Allah Azza wa Jalla. Mana yang pertama ya? Mana yang pertama? Assalam itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau memberikan nama salam ditambahi ya, Abdus Salam dan sebagainya. Ditambah kejawa-jawaan boleh enggak? Boleh lah, enggak apa-apa. Jawa sih contohnya apa ya? Nama Pak Sugeng yang Jawa contohnya. Ditambah salam, namanya salam, tapi ditambah kejawa-jawaan. Contohnya apa? Salamuddin. Nah iya, Salamuddin bisa ya. Salamuddin itu orang Jawa kenal ya.
Salamuddin itu betul itu. Tinggal Salamuddin berarti keselamatan agama. Berarti selamat kalau beragama. Namanya Salamuddin. Tapi jangan asal ke Arab-Araban. Kalau artinya salah ya. Nah, enggak, saya beri contoh ya. Ke Arab-Araban tapi salah. Itu ada itu ya. Namanya bagus bahasa Arab tapi artinya jelek itu. Nanti cari sendiri ya. Nah, yang kedua bimakna as-salamah. As-salam itu memang artinya keselamatan. Apa? Wa al-matlub al-mad'u bihi inda tahiyati. Nah, artinya apa? Keselamatan, yaitu yang diharapkan dan yang diminta saat sedang melakukan gerakan at-tahiyat. Nah, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Assalam artinya Allah apa keselamatan? Ayo, jangan bingung. Assalamu alaina. Nah, saya terjemahkan Allah Azza wa Jalla untuk saya atau keselamatan mudah-mudahan untuk kami. Yang mana? Keselamatan. Jadi bermakna dua ya. Makna yang pertama itu adalah huwa Allahu Azza wa Jalla. Jadi itu. Makna yang kedua adalah memang huwa al-matlub wal mad'u bih inda tahiyat. Jadi itu adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diminta saat orang melaksanakan gerakan at-tahiyat. Tahiyat. Nah, tahiyat itu ya duduk kemudian bisa awal bisa akhir ya. Itu namanya tahiyat. Nah, itulah yang dimaksud dengan assalam, artinya adalah mohon keselamatan ketika orang yang sedang sholat itu melakukan gerakan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus, ada yang gitu ya. At-tahiyatulillah wassalawatu watthayibat. Banyak. Jadi doa sholat itu banyak Pak ya. Banyak. Mau ambil yang mana silahkan. Yang penting ada dasarnya. Enggak usah ribut. Oke? Tidak usah ribut itu. Saya juga ada yang baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Oke lah silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan. Ya. Nah, kan punya dasarnya masing-masing. Soal nanti diterima tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita ya. Jadi kita nggak usah ribut lah. Nggak usah ribut masalah Sayyidina diributan. Apalagi, nggak usah, itu udah masing-masing kok. Mereka sholat ya udah itu saudara kita, gitu ya. Mereka mengucapkan assalamu alaika wa ala ibadillahis shalihin. Itu saudara kita. Walaupun bajunya putih, bajunya hitam, ya. Walaupun sholawatnya menggunakan Sayyidina, walaupun ada yang tidak, ada yang subuhnya pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Al-Fatihah ada yang bismillahnya dijaharkan, ada yang disirkan, ada yang nggak baca bismillah. Tidak usah ribut. Nah, udah itu saudara kita kok. Soal nanti diterima itu wewenang dari Allah. Kita yakin dengan yang kita lakukan dan kita hormati orang lain. Toleransi ya. Oke, silakan. Kalau yang sependapat dengan saya ya. Kalau enggak yang sependapat ya enggak apa-apa. Ya enggak lah harus begini gitu ya. Enggak apa-apa. Ada yang mau bertanya dipersilakan? Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum pernah dengar itu. Mungkin saya belum pernah membaca ya. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab itu ya. Saya baru menjawabnya dari segi fikihnya. Tahiyat itu adalah doa ya, doa atau penghormatan. Gitu ya. Mohon maaf.
Ada lagi? Lanjut. Wa min hujjati ashabu hadhil qaul. Nah, apa alasan kalau assalam itu artinya keselamatan? Pendapat dari yang mengatakan demikian itu adalah annahu ya'ti munakkiron. Jadi menggunakan isim nakirah, fayaqul musallim salamun alaikum. Boleh menggunakan salamun alaikum. Saya kadang mendengarkan orang mengucapkan salam di mimbar, itu bukan assalamualaikum tapi salamun alaikum. Pernah dengar enggak? Pernah? Baru tadi ya. Nah, berarti menggunakan isim nakirah. Apa bedanya makrifat sama nakirah? Ajanahu. Makrifat ya tertentu. Kalau nakirah maknanya umum. Nah, saya misalkan mengatakan masjidun sama al masjid, itu beda. Masjidun berarti masjid. Masjid yang mana? Ya semuanya. Bisa al mawaddah, al hikmah, al furqan dan sebagainya. Tapi kalau al masjidu berarti hanya itu yang saya tunjuk. Nah, masjid yang mana? Yaitu al masjid, hanya tertentu. Salamun alaikum walau kana isman min asma'illah lam yasta'mal kadzalik. Walau meskipun itu adalah asma Allah, maka tidak harus menggunakan assalam, boleh menggunakan salamun. Kalau dalam pendekatan ilmu nahwu munakirah atau isim nakirah. Wa min hujjatihim annahu laisal maksud minas salam hadzal makna wa innal maksud minhu al izan bis salamati khabaran wa du'a. Jadi yang dimaksud dari assalam itu adalah sebuah informasi sekaligus doa. Nah, ada dua pendapat. Satu itu assalam itu adalah Allah, sedangkan yang kedua assalam itu adalah salamatan, artinya adalah keselamatan. Nah, kemudian Ibnul Qayyim meneruskan penjelasannya. Qala al-alamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala wa fasul khitab ayyuqal al-haqqu fi majmu'ul qaulain. Menurut beliau yang benar dua pendapat itu dijadikan satu. Ya. Yang benar dijadikan satu. Tadi kan assalam itu maknanya adalah assalam adalah Allah azza wa jalla. Ya. Sedangkan yang satu assalam artinya adalah bimana assalama, artinya adalah keselamatan. Nah, menurut beliau yang lebih tepat ya al-haqqu fi majmu'il qaulain. Jadi dua pendapat itu digabungkan. Jadi assalam itu bisa bimana Allah, karena memang Allah adalah assalam, tapi yang kedua bisa juga bimana keselamatan. Fakullu minhuma badul haq, karena sebagian dari dua pendapat itu ada benarnya. Yang mengatakan assalam artinya Allah, memang assalam adalah asma Allah. Yang mengatakan assalam itu artinya adalah salamatan, keselamatan, itu juga benar. Dua-duanya sama benar. Maka menurut beliau kedua-duanya benar. Waswabu fi majmu'ihima. Maka yang benar itu dua makna itu digabungkan menjadi satu. Jadi bisa bimana Allah, juga bisa bimana keselamatan. Nanti tinggal lihat konteksnya. Kalau yang kemarin dijelaskan qad Nabi sallallahu alaihi wasallam min salati maktubah istaghfir salasan jawa yaqul Allahumma antas salam. Berarti assalam apa itu? Adalah Allah. Wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nanti dilihat konteksnya. Ya Allah antas salam. Nah, ya Allah antas salam. Atau ya salam, ya salam. Kalau assalamu alaikum berarti apa? Bimana doa, ya. Bimana doa. Kira bisa dipahami enggak? Apa agak rumit? Enggak ya? Jadi kalau
nanti lihat konteks, lihat kalimatnya. Kalimat itu menunjukkan sebuah doa yang artinya keselamatan, atau kalimat itu menunjukkan itu adalah Allah. Ya, itu adalah Allah. Allahumma antas salam, berarti assalam itu adalah Allah. Jadi kalau assalamu alaikum atau salamun alaikum, berarti doa keselamatan untuk kita. Atau ketika sedang kita tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu berarti apa? Sebuah doa, mudah-mudahan keselamatan bagi kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Lanjut sampai mana? Wahia annaha qauman da'allah bi asmail husna ayyas'ala fi kulli matlubin yatawassalu bil ismil muqtadi lidzalikal matlub al munasibil usulihi hatta idza da'a mutasyun ila Allah taala mausulun bihi ilaihi. Fa idza qala rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, innaka antat tawwabur ghafur. Nah, seorang hamba itu kan menggunakan asma-asma Allah itu adalah untuk meminta, ya. Yas'ala fi kulli matlub, adalah meminta karena permohonan itu sesuai yang diminta. Hamba itu ketika mengucapkan Asmaul Husna itu sebenarnya dia adalah sedang memohon kepada Allah setiap sesuatu yang dia inginkan, yang dia minta. Kemudian itu menjadikan wasilahnya dengan menggunakan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang berdoa, Robbi firli, ya Allah ampunilah saya, wa tub alayya, terimalah taubat saya, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau, ya engkau anta At-Tawwab, maha pemberi taubat, Al-Ghafur, maha pengampun. Maka ketika kita berdoa begitu, Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kepanjangannya Robbi firli innakal ghafur, boleh ya. Kalau sulit pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa saya karena engkau maha pengampun. Itu ya. Kalau bahasa Arab kita kesulitan ya, karena kita orang ajam, kita bukan orang Arab, kita orang Jawa, orang Indonesia, menggunakan doa, menggunakan bahasa Indonesia, boleh apa tidak? Boleh. Ya Allah ampunilah dosa saya, sesungguhnya engkau itu maha pengampun, begitu. Karena kemampuan kita berbahasa Arab kan kadang ada yang kesulitan ya. Boleh menggunakan bahasa Indonesia ya, atau bahasa Jawa. Ya Allah, tapi ampun diganti duh Gusti nggih. Jangan diganti lah. Kalau menggunakan bahasa Jawa, Allahnya ya pakai Allah lah. Saya kalau menggunakan duh Gusti Pangeran, kula nyuwun pangampunten dumateng panjenengan, amargi panjenengan zat ingkang moho paring pangapura. Lah niki wonten Gusti-gusti niki kula napa nggih? Napa Pak? Rada niku nggih ganjel. Tapi kalau jangan mantap ya sudahlah mantap. Yang penting yang dimaksud adalah Allah. Kalau menggunakan bahasa Jawa ya langsung Allah. Ya Allah, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun ampunan dumateng panjenengan, panjenengan zat ingkang moho pangapura. Ngaten mawon nggih Allah. Kalau menggunakan itu Gusti Pangeran ya hindari dulu ya. Daripada berpolemik ya Pak, daripada meragukan ya. Karena ada pesan dak mayuri buka ila malah yuri, tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Sekarang kalau ya Allah sama yo Gusti Allah, yang meragukan yang mana?
Menurut kita. menurut mereka yang pahamnya beda pemahaman ilmunya ya, mungkin yang meragukan Allah ya, yang nggak meragukan adalah Gusti Allah. Nggak usah debat masalah agama, udah gitu aja ribut ya. Indonesia nggak maju-maju ya, Indonesia nggak bisa maju-maju, ini ribut saja samanya, belum bisa ke bulan ya, belum bisa buat astronot ya, sana Indonesia ribut aja. Lanjut ya, ini sampai mana ya? Nah, ketika ada orang berdoa Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, artinya Robbi firli, ya Allah ampunilah saya, wa tub alayya, terimalah taubat saya, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi taubat dan maha ampun. Nah, faqad sa'alahu amroini wa tausilu ilai bi ismaini min asma'ihi muqtadiyina liusuli matlubi. Nah, kalau orang berdoa demikian, sesungguhnya dia sedang memohon dua perkara. Sekaligus dia berwasilah dengan dua ismain, dua nama. Ismun kan satu, ismaini dua, atau ismani dua. Asma berarti banyak. Ismun itu satu, ya. Ismun satu, ismaini itu dua, atau ismani tergantung nanti kedudukannya. Kalau asma berarti banyak. Kalau kita punya anak perempuan, jangan dikasih nama asma ya. Ya kasih nama ismun ya. Karena asma kan berarti banyak. Ya. Kalau menurut tinjauan bahasa, wah, anakku nek rodokan kasih nama asma, berarti apa? Nama-nama yang banyak ya, gitu. Tapi boleh nggak Pak? Saya juga punya teman namanya Asma ya. Asma kan nama-nama yang banyak gitu. Kalau dalam tinjauan bahasa lughawi berarti apa? Itu menunjukkan jadi orang pas gitu ya. Yang pas ya ismun. Loh itu kalau perempuan yo ismiyah, gitu ya. Ismun laki-laki. Kalau perempuan ismiyah bolehlah, atau ismiyati. Nah itu malah kejauhan banget ya. Orang Jawa ismiyati enggak apa-apa lah. Nah, berarti kan blasteran antara Jawa dengan Arab, ismiyati. Nah, ditambahi Siti. Siti ismiyati gitu ya. Nah, ini banyak guyonnya ya. Maksudnya jangan diperselisihkan lah. Orang Jawa muslimnya jenenge ya ismiyati, itu bagus kok daripada nama yang lain. Nanti ke depan kan berubah-berubah. Kita tugasnya melanjutkan dakwahnya para ulama dulu gitu ya. Nggak usah kita lanjutkan dakwahnya. Mungkin dulu belum selesai, kita tugasnya melanjutkan. Nah, orang yang berdoa tadi dia meminta dua hal. Amro ini berarti minta dua hal. Yang pertama apa? Agar diampuni dosanya. Yang kedua agar diterima taubatnya, gitu kan? Nah, dan yang kedua dia berwasilah dengan ismaini. Dia berwasilah. Wasilah artinya apa? Berdoa dengan perantara, ya. Berdoa dengan perantara dalam kitab ini yang diperbolehkan adalah dengan asma Allah. Maka doa itu menggunakan innaka antat tawwabur rahim. Ismaini at-tawwab dan al-ghafur. Itu ismaini. Itu namanya asmaul husna at-tawwab. Yang kedua al-ghafur. Jadi ketika kita berdoa itu berarti kita minta dua hal dan kita berwasilah dengan dua hal itu. Maka sangat dianjurkan kalau kita berdoa menggunakan asma Allah. Bisa asma Allah dibaca di depan, ya, boleh juga di belakang. Kalau tadi contohnya di belakang, Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di belakang, ya. Bisa di depan itu, bisa di depan. Tadi kan Allahumma antas salam wa minka salam sampai selesai. Atau kita awali dengan zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu ya, zikir nama asma kan, baru minta sama Allah. Silakan diperbolehkan. Maka kalau contoh ini adalah contoh dua yang diminta dan dua wasilah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi Bakrin radhiyallahu anhu wa qad salahu ma yad'u bih. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena apa? Beliau bertanya kepada Nabi tentang doa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa. Maka Nabi menjawab, "Qul," katakan wahai Abu Bakar. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta fafirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Panjang lagi Pak, ada doanya Pak. Mau tambah enggak Pak doanya? Yang kemarin banyak udah dihafalkan apa belum? Yang kemarin awal dulu apa? Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu biyadikal khairi kulli sampai selesai. Ya enggak? Kemudian mana ada yang Al-Qur'an. Gimana? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati sampai selesai. Banyak sekali doanya. Padahal kemarin Allahumma antas salam, tambari Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tambah satu lagi doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tirukan saja Pak, nanti mudah-mudahan hafal sendiri ya. Ya. Allahumma inni, mari. Zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta wala yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang ya. Ya, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu doanya. Nanti selalu kita kasih pada pertemuan yang akan datang ya. Ini masih ada satu pertemuan ya Pak Imam ya, di bulan Sya'ban. Nah, nanti mudah-mudahan selesai ya. Selesai, nanti ke depan lagi kita ganti bab, babun qalu Allahumma firli in syi'ta. Bab tentang ya Allah ampunilah dosa saya jika engkau berkehendak. Nah, ini boleh apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.